Kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus hadir di tempat ini, memenuhi kami, memenuhi hati kami saat ini, dan Roh-Mu bekerja bagi kami Tuhan saat ini. Kita mau katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami saat ini. Katakan sekali lagi, Allah Roh Kudus penuhi kami saat ini. Allah Roh Kudus penuhi kami. Selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita saat ini, kita mau katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami saat ini Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja Tuhan saat ini bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Penuhi kami saat ini Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus ubah hatiku, jalikan
kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah yang kudus Tuhan, yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia Tuhan. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan, Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak agungkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami agungkan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Yes. Haleluya, Kau layak Tuhan. Terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin, amin. Benar Tuhan, benar, Kau adalah Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Saat ini kami mau bersorak buat Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi kami Tuhan, memberkati kami. Dan saat kami pulang Tuhan, kami boleh memperoleh kemenangan. Kemenangan atas sakit penyakit kami, kemenangan atas masalah hidup kami Tuh. Kami percaya Tuhan, Kau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu saat ini. Dan kami mau siap bersuka cita bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan memuji-Mu. Yang siap kita mau katakan amin. Amin. Beri sorak buat Tuhan, yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Kita percaya saat ini Roh Kudus sudah tercurah dan Dia memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
dengan sukacita. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Amin. Amin. Kita percaya kita sudah menerima minyak baru, anggur baru dari Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami sudah bersorak buat Engkau Tuhan. Dan kami sudah menerima Tuhan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mau urapi kami. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang disampaikan bukan konsep manusia, tapi semua berasal daripada Engkau Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami hanya memandang padamu Tuhan, kami tidak takut Tuhan, kami tidak khawatir, kami tidak cemas Tuhan, karena kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau katakan. Yes. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar Tuhan, Dia besar. Amin. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Kita akan katakan, tak usah aku takut, tak usah aku bimbang, karena Engkau yang menjaga kami dan memelihara kami. Yes. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai,
berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Oh, berkatnya melimpah, Dia Allah El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, Tuhan. Engkau adalah Allah El Shaddai. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh berada di dalam bait-Mu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tibalah saatnya di mana kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Bapa, karena tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa berkonsentrasi terhadap firman yang kami dengar. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa mengerti apa yang Engkau mau sampaikan ke dalam kehidupan kami. Sebab itu pada pagi hari ini Bapa, mari Engkau terus berkarya di dalam pikiran, hati dan jiwa kami. Karena kami mau serahkan semuanya itu untuk Engkau bentuk seturut rencana dan kehendak-Mu. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, kalau Engkau turun di tengah pujian anak-anak-Mu pagi hari ini, Engkau juga masih tetap ada di dalam ruangan ini Tuhan. Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Oh, kami percaya Tuhan, di mana Engkau berada, di situ kami juga berada Tuhan. Di mana Engkau berada, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Kuasa urapan-Mu Engkau curahkan kepada kami semua. Baik kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu, maupun kepada kami sekalian yang mendengarkannya ya Bapa. Sehingga kami sama-sama dikuatkan, dipuaskan, dibuat menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, bersabdalah karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, di dalam situasi yang tidak mendukung menurut saya ya, karena di daerah saya hujan besar, kelihatannya juga sampai di sini. Tetapi saat ini Tuhan sudah memberikan situasi yang lebih baik lagi, sehingga hujan yang datang tidak menghalangi kita untuk beribadah pagi hari ini. Dan walaupun hujan datang, kita tetap mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Dia menciptakan hujan, Dia memberikan hujan dengan maksud yang baik tentunya buat kita. Cuma kadang-kadang kita menyalahgunakan. Kita menjadikan hujan itu menjadi satu alasan untuk tidak beribadah. Ini bukan kesalahan pada Tuhan tentunya, tapi kesalahan pada kita. Bapak Ibu Saudara, baik yang mengikuti khotbah ini di rumah atau dimanapun juga, pagi hari ini saya mau berbicara mengenai sikap. Kita perlu bersikap benar di hadapan Tuhan. Sikap yang bagaimana? Nah, berkaitan dengan judul, yaitu bagaimana bersikap dalam menanti. Saudara, ini adalah judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 bagian B, ketika murid-murid Yesus mengantar Yesus untuk naik ke surga, mereka melihat Yesus naik perlahan-lahan. Kita sudah dengar bagaimana Yesus naik ke surga pada waktu hari Kamis yang lalu. Saudara, Yesus tidak naik begitu saja, tetapi naik pelan-pelan. Kenapa Yesus naik pelan-pelan? Supaya murid-muridnya bisa mengikuti Yesus naik ke surga. Kenapa? Supaya bisa mengikuti. Supaya murid-murid Yesus itu yakin bahwa Yesus memang naik ke
surga. Dia tidak raib, dia tidak hilang. Kalau hilang begitu saja, apa betul ke surga atau tidak sih? Kan begitu ya. Tetapi Yesus betul-betul naik ke surga. Terlihat pelan-pelan. Dengan kata lain, bukan ilusi, bukan mitos, tetapi suatu sejarah yang benar-benar terjadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika mereka sedang melihat ke atas, terus ke atas, maka malaikat Tuhan mengingatkan kepada murid-murid Yesus pada waktu itu, yang berkata demikian, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, malaikat Tuhan di sini mengingatkan kepada murid-muridnya, jangan bengong, jangan terus lihat ke atas, jangan terus bernostalgia dengan Yesus waktu-waktu yang lalu. Tetapi ingat bahwa dia akan datang kembali. Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Kalau firman Tuhan berkata dengan cara yang sama, artinya apa? Artinya Yesus juga datang dengan cara yang bisa dilihat oleh mata kita. Siapa yang bisa melihat? Hanya mereka yang menantikan dia. Kalau saudara dan saya sebagai murid-muridnya yang menantikan dia, kita akan bisa melihat dia datang. Tetapi kalau kita tidak menantikan dia, karena kita tidak percaya bahwa dia akan datang kembali, ya kita tidak akan bisa melihat dia datang. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Tidak melihat dengan mata jasmani tapi percaya. Artinya apa? Imanlah yang berperanan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Demikian juga pada waktu kita melihat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, iman kita lah yang menyebabkan kita bisa melihat dia. Apa tandanya? Tandanya kita menantikan dia. Itu tanda bahwa kita beriman kepadanya. Tandanya kita percaya kepada firman-Nya yang berkata bahwa dia akan datang kembali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan kata lain kita harus bersikap di dalam menanti. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai hal ini, kita tahu bahwa di dalam dunia ini ada pepatah, tolong diklik. Kalau saya berkata tolong diklik, itu saudara kita belum melengkapi, kita punya peralatan di sini pakai monitor ya Daniel. Ya tolong perhatikan ke sini. Kadang-kadang saya nanya begini loh. Kita belum memperlengkapi dengan monitor. Monitor yang ada sekarang ini tidak bisa digunakan untuk melihat saya sudah berbicara sampai di mana. Sehingga harus saya bantu dengan tolong diklik begitu ya. Jadi tolong konsentrasi ke sini ya. Saya tidak bisa melihat wajah yang ada di sana. Sebab itu saya bersuara. Kalau di tempat lain ininya enggak terlalu tinggi, agak pendek. Jadi dia yang berkhotbah itu kasih kode begini artinya pindah, enggak perlu dikatakan tolong diklik lagi. Klik langsung di sana. Klik, itu satu. Yang kedua, pakai cara ada yang dipegang di tangan oleh pengkhotbahnya. Jadi nggak usah dari sana tapi dari tangan pengkhotbahnya. Ya. Nah, ini yang dilakukan. Ya. Tapi sekarang ini kita coba dengan cara yang pertama dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada pepatah yang mengatakan menanti adalah pekerjaan yang paling membosankan. Saya nggak tahu apakah di antara Bapak Ibu Saudara membenarkan pepatah ini. Tapi saya berpikir betul, menanti yang dinantikan itu nggak datang-datang. Itu akan membuat kita cepat boring, cepat bosan. Kita berpikir, kenapa sih lama banget sih? Kok nggak datang-datang sih? Mulailah
kita bersungut-sungut dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bersikap seperti itu depend on us. Tergantung dari kita sendiri, sikap kita. Kalau kita bersikap seperti itu, kemungkinan kita memang mempunyai sikap-sikap yang mendorong kita untuk bersikap seperti itu. Saudara, dan kita melihat kalau murid Yesus mendengar malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Itu bukan sekedar kata-kata biasa. Itu mengingatkan kepada mereka bahwa mereka sejak Yesus naik ke surga ada di dalam situasi menanti. Saudara, apa yang dinantikan oleh murid-murid Yesus? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud menantikan di dalam hal ini, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud kata menanti. Tolong diklik di dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang acap kali digunakan baik waktu kita belajar di sekolah maupun di mana-mana, karena ini merupakan kamus resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Menanti kata dasarnya adalah dari kata nanti yang artinya waktu kemudian atau kelak. Ya. Seringkali orang berkata kelak ketika engkau menjadi dewasa, kelak ketika engkau menjadi manusia yang berguna. Belajarlah dengan baik supaya kelak engkau menjadi orang yang berguna. Saudara, ini menunjukkan waktu yang kemudian. Kemudian kalau dipakai sebagai suatu keadaan, kata menanti adalah suatu pekerjaan, ya, kata kerja karena ada me-nya di depan. Tapi kalau nanti itu kata bendanya. Nah, kalau berkaitan dengan keadaan, maka kata nanti itu diberi awalan pe dan akhiran an yang disebut penantian. Saudara, penantian itu adalah keadaan menanti. Kalau kita bicara tadi waktu nanti itu mengandung waktu, maka bicara penantian itu juga ada waktu yang disebut dengan jangka pendek dan jangka panjang. Betul ya? Kalau bicara jangka itu kan pasti kaitannya dengan waktu. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan berkata kita harus menanti dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang. Kenapa saya pakai istilah ini, istilah saya di jangka pendek? Kenapa saya pakai istilah jangka pendek? Karena apa yang kita nantikan itu cepat terjadinya. Sehingga disebut jangka pendek. Nah, bagi murid-murid Yesus, ketika mereka diminta untuk menantikan apa? Kalau kita melihat di dalam Kisah 1 ayat 4, saudara. Kisah 1 ayat 4, itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan engkau pergi kemana-mana, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena engkau harus menantikan janji Bapa. Saudara baca di rumah ya. Nah, mungkin ayat ini kita baca di tempat ini. Saudara, pada waktu itu mereka harus menantikan sesuatu. Apa itu? Janji Bapa. Janji Bapa itu bukan satu itu saja, banyak janji Bapa. Saudara, dan mereka mentaati. Dan ketika mereka mentaati, maka janji Bapa itu terjadi. Dan kita bisa baca di mana terjadinya. Kisah Rasul 2. Ya, di dalam Kisah Rasul 2 mengenai hari Pentakosta yang akan kita ingat kembali minggu depan. Ya. Saudara yang kekasih, jadi kita melihat di dalam hal ini sudah terjadi janji Bapa. Sebab itu saya mengatakan jangka pendek. Nah, jangka panjangnya yang mana? Janji Bapa yang mana? Janji Bapa di dalam hal ini yang Yesus sendiri mengatakannya. Saudara,
jangan bingung ya. Sebab banyak orang Kristen yang bingung. Bingungnya begini. Waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa. Nah, mereka mulai berpikir, kalau gitu berarti ada Yesus, ada Bapa dong. Saya nggak mau terlalu jauh bicara mengenai Tritunggal ya, karena bicara mengenai Tritunggal ini memerlukan hikmat, memerlukan pimpinan Tuhan yang sangat dalam. Kalau enggak nanti keliru kita mengartikannya. Saudara, kenapa Yesus melakukan seperti itu? Karena Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. Bagaimana? Sikap kita berdoa kepada Tuhan itu bagaimana? Sebab itu Yesus mengajarkan kepada kita. Tapi jangan lupa ada firman yang berkata di dalam Injil Yohanes yang mengatakan aku dan Bapa satu adanya. Aku dan Bapa adalah satu. Nah kalau Yesus tidak berkata itu pada konteks dia mengajarkan kita berdoa kepada Tuhan, bingung enggak? Bingung kita. Aku dan Bapa satu. Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus berdoa kepada diri sendiri kan seolah-olah begitu ya. Itu membingungkan kalau kita tidak mengerti dengan jelas. Sebab itu kita perlu betul-betul minta pimpinan Roh Kudus supaya mengerti. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa satu? Karena memang Bapa adalah Allah, Yesus juga adalah Allah, cuma di dalam hal ini kita mengerti bahwa kalau saya katakan peran sebetulnya enggak peran juga. Kalau saya katakan ini tugas bukan tugas juga. Kalau saya katakan ini bagian, Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Tetapi untuk menjelaskan enggak apa-apa deh. Kita coba mengerti ya. Kalau saudara lihat matahari. Matahari itu menghasilkan apa? Sinar. Sehingga terang seperti sekarang ini kan. Di samping ada sinar, apa yang bisa kita rasakan juga dari matahari? Panas. Tapi kita nggak bicara matahari terang, matahari panas, tidak kan? Kita bicara matahari. Kenapa? Satu dia. Kurang lebih, saya tidak katakan Allah kita itu begitu, tidak. Kurang lebih adalah seperti itu. Saudara yang kekasih, sehingga jangan bingung. Kalau Yesus berkata, nantikanlah janji Bapa. Oh berarti Bapa ini ada sendiri, Yesus sendiri. Tidak, kaitannya seperti matahari itu tadi. Matahari bersinar, ada terang. Matahari bersinar, ada panas. Bukan berarti ada panas, matahari terang. Ya, saudara sudah mengerti hal itu. Nah demikian juga kedatangan Yesus yang kedua kalinya ini. Saudara, dia adalah Allah itu sendiri. Dan dia datang kembali. Sudah datangkah dia? Belum. Sampai sekarang kita sebagai murid-murid Yesus zaman now, murid-murid Yesus zaman sekarang, kita masih menantikan. Masih menantikan kedatangannya. Sebab itu saya memakai istilah ini penantian kita jangka panjang. Penantian kita jangka panjang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan kalau kita melihat di dalam hal ini, belum terjadi. Sebab itu 1 Petrus mengingatkan saudara dan saya ada orang yang mengolok-ngolok. Mana Tuhanmu katanya mau datang. Ini juga dialami waktu Petrus masih hidup dulu ya. Makanya di dalam 1 Petrus kita bisa membaca bagaimana dia menulis tentang orang-orang yang menolak pada waktu itu. 1 Petrus 1 sampai 14. Banyak orang yang berpikir bahwa Yesus itu tidak akan datanglah. Tetapi Petrus pada waktu itu mengatakan, Tuhan tidak lalai akan janjinya. Dia pasti datang. Cuma kapan? Ya memang dia pernah mengatakan, tidak seorang pun yang tahu. Nah ada kata lagi di sini. Aku juga tidak tahu, Bapak juga tidak tahu. Jangan saudara pikir, oh nih. Karena ada
teolog itu ahli teologi yang mengatakan tidak seperti yang kita imani. Ya, jadi ya udahlah, biar aja dia berkata seperti itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi di dalam hal ini kita harus percaya bahwa Yesus pasti datang kembali. Kenapa? Karena di dalam firman-Nya yang berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke berapa itu? 2 atau yang ketiga? Tiga, betul, 3. Bisa dibantu saya enggak? Saya sedikit lupa, 14.2 atau 14.3? 14.2 ya rasanya. Ini 14 berapa ini? 14.2 ya? 3, oh 14.3, ya betul, kalau gitu betul. 14.3, dan apabila aku telah pergi ke situ, ke situnya kemana? Akunya itu huruf besar, berarti Yesus yang mengatakan, ke situnya kemana? Ke surga. Tanggal 26 yang lalu kita habis merayakannya. Dan menyediakan tempat bagimu. Dia pergi ke surga menyediakan tempat buat saudara dan saya. Aku akan datang kembali. Saudara, waktu Perang Dunia Kedua, MacArthur itu jenderal perang dari Amerika, itu berkata kepada masyarakat Filipina. Kenapa? Waktu itu masyarakat Filipina diserbu dengan Jepang. Tentara Jepang kuat sekali pada waktu itu. Sehingga bisa menguasai Filipina. Amerika harus hengkang dari Filipina. Tapi MacArthur pada waktu itu berkata, I shall return. Aku akan kembali. Untuk membebaskan orang Filipina. Kira-kira begitu. Orang Filipina percaya tidak kata-kata MacArthur? Percaya, percaya. Saudara, kenapa? Karena Amerika terkenal sebagai negara adikuasa. Jadi percayalah mereka. Saudara yang kekasih, kalau orang Filipina pada waktu itu bisa percaya kepada MacArthur yang manusia, mengatakan I shall return, aku akan kembali, itu dipercaya, apalagi Yesus sebagai Allah yang mengatakan aku akan kembali. Dia lebih berkuasa dari manusia manapun juga. Dia lebih berkuasa dari MacArthur. Dia lebih kuasa dari jenderal manapun juga yang ada di dalam dunia ini. Kalau dia berkata aku akan kembali, pasti dia kembali. Waktunya kita tidak tahu. Saudara, untuk apa dia kembali? Dia kembali untuk membawa kita ke surga. Membawa orang yang menantikan dia. Orang yang percaya kepadanya. Orang yang beriman kepadanya. Kalau tidak, tidak akan terjadi. Saudara yang kekasih, ada tujuannya dia membawa kita ke surga. Tujuannya apa? Kalimat yang terakhir tadi. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Menepati apa di janjinya? Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan selalu bersamamu, kata Tuhan. Sekarang pun dia bersama kita. Cuma dia bersama kita yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Karena rohnya hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus itu adalah Allah hadir di tengah-tengah kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita mengerti di dalam hidup kita. Jadi ada dua hal yang kita nantikan. Yang sudah terjadi adalah pencurahan Roh Kudus. Kalau kita berdoa 10 hari sekarang, itu bukan dalam rangka menanti Roh Kudus, tetapi kita hanya memperingatinya. Memperingatinya. Tapi kalau bagi mereka yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, jadikan momen ini, kesempatan ini buat saudara meminta baptisan Roh Kudus. Penting banget. Saya katakan sekali lagi ya, penting sekali baptisan Roh Kudus ini. Saudara,
Pengakuan iman yang kita baca hari Kamis yang lalu itu berkata, tanda awal baptisan roh adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Tidak mungkin kita belum dibaptis Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa roh. Tidak mungkin. Kalau ada orang yang seperti itu bukan dari Tuhan. Karena bisa ditiru. Bisa ditiru. Dan ingat, kalau kita meniru itu sifat iblis. Karena iblis memang meniru. Iblis bisa tidak membuat mujizat? Bisa. Iblis bisa tidak membuat kita kaya? Bisa, tapi sembah dia. Saya beberapa waktu yang lalu kirim saya mengikuti dari YouTube, saudara. Itu ada seorang yang ibadah di gereja setan. Saudara, pada waktu dia ibadah di gereja setan, setan itu menjanjikan sesuatu sama orang yang ibadah di gerejanya. Pengen apa? Pengen jadi kaya? Bisa. Pengen jadi terkenal? Bisa. Kebetulan orang yang bersaksi ini adalah orang yang mengamati itu semua. Ternyata ada anggota band yang sangat terkenal, karena sama-sama ibadah di tempat itu ya, sehingga dia tahu, saudara, dan dia mengatakan begini kepada pemimpin gereja setan itu. Di Indonesia loh ini, saya tidak cerita di Amerika ya. Kalau saudara mau mendengar kesaksian itu, ya saudara bisa minta, masih ada ya YouTube, masih ada. Bisa minta sama Pak Anton, bisa minta sama Pak Yakub, ya, karena saya kirim kepada kedua hamba Tuhan ini supaya tahu bahwa yang namanya ini salah satu pekerjaan setan. Dia tidak senang kalau kita berbicara tentang dia membuka kedoknya. Ini salah satunya caranya adalah seperti ini, mengalihkan perhatian kita. Ya, saudara, karena pada waktu saya mendengar kesaksian ini berkali-kali hilang. YouTube sedang saya dengar, hilang lagi, saya cari lagi. Baru didengar, hilang lagi. Jadi ketika saya mengulang lagi hal itu untuk memberitahukan kepada saudara, terjadi. Woi, ini betul-betul kuasa gelap, saudara. Jadi jangan main-main dengan kuasa gelap itu. Real ada. Dan di dalam nama Yesus, engkau keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus, Yesus yang berkuasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, betul-betul. Dan ketika dikatakan mau jadi apa nanti? Saya ingin jadi kaya. Saya ingin anak saya nanti jadi begini. Oke. Lucifer melalui pemimpin gereja setan itu berkata, oke. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Dia harus jadi tumbal. Dia harus mati lebih dulu. Dan yang mengikuti kesaksian ini, saudara, dia ingat kata-kata itu, dia ingin buktikan, betul tidak? Ternyata betul, orang yang berjanji dengan setan itu mati, klak, bandnya langsung meledak, menjadi terkenal. Anaknya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini menunjukkan setan bisa memberikan hal-hal seperti itu. Tapi ada apanya? Tumbalnya, ada tumbal. Jiwa lo tumbalnya. Apakah orang yang berjanji dengan setan seperti itu masuk surga? Pasti tidak. Tempatnya bersama dengan Lucifer. Dan memang Tuhan sudah siapkan itu buat Lucifer. Bukan buat kita manusia. Cuma kita mau ikut Lucifer. Ya pilih sendiri. Benar firman Tuhan yang berkata, pilih surga atau neraka. Kita sudah dengar firman itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini kita perlu memperhatikan hal-hal seperti ini. Nah, bagaimana sih sikap kita di dalam menanti itu? Coba kita baca di dalam Yakobus 5.
Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Saya akan baca. Jadi sikap ini adalah sikap yang terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11. Banyak sikap yang harus kita lakukan, tapi yang kita pelajari terbatas dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Bersabar dalam penderitaan, perikopnya berjudul demikian. Ayat yang ke-7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, kamu bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan supaya kamu, ayat yang ke-9 saya ulangi. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari apa yang tadi kita baca, bisa kita pelajari beberapa sikap dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Apa itu? Yang pertama adalah bersabar dan bertekun. Itu kita baca tadi di dalam ayat yang ke-7. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa saudara dan saya itu harus bersabar dan bertekun? Karena kesabaran kita, ketekunan kita itu membawa hasil. Apa hasilnya? Ketika Yesus datang, dia membawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Ketika saudara dan saya bersabar, bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, maka ketika dia datang untuk yang kedua kalinya, dia akan membawa saudara dan saya masuk ke dalam kerajaannya. Kerajaannya di mana? Di dunia inikah? Bukan. Karena dia bukan berasal dari dunia ini. Tapi kerajaannya adalah di surga. Saudara yang kekasih, surga hanya akan menjadi mimpi kalau kita tidak bersabar dan bertekun di dalam dia. Kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, ini ayat yang sangat memberkati saya dan menolong saya ketika saya di dalam keadaan galau, ketika saya di dalam keadaan tidak menentu, ketika saya seperti layangan putus yang terbawa angin kemana-mana. Ayat ini berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ini adalah firman Tuhan yang datang kepada saya pada saat itu. Tuhan juga mau memberikan firman ini kepada semua orang yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya sikap bersabar dan bertekun ini ada di dalam kehidupan orang itu. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Kesesakan, kadang-kadang ada orang yang susah mengerti. Karena ini dalam bahasa Indonesia. Saudara, kalau yang namanya sesak itu ada banyak artinya. Sesak misalnya kalau kita menggunakan baju yang gak cukup, dipaksakan. Itu kita memakai baju yang kecil. Kesesakan namanya, sesak. Nah kalau kita pakai baju seperti itu nyaman gak kita itu? Enak gak perasaannya? Tidak ya. Itu arti kesesakan itu seperti itu. Hidup ini terasa tidak nyaman. Hidup ini terasa susah. Orang yang bajunya sempit, susah bergerak,
Susah melakukan hal-hal yang penting di dalam hidupnya. Kenapa? Bajunya sempit. Baju sempit ini membuat dia tidak punya kebebasan. Saudara, itu maksud kesesakan. Jadi bukan sesak dalam arti kata banyak orang sehingga tersesak, tapi bisa juga. Karena pada waktu banyak orang itu kita tidak bisa bebas. Tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan. Saya waktu kuliah dulu saudara. Saya jadi ingat, waktu kuliah dulu itu untuk menghemat saya tidak naik dulu namanya oplet. Kalau dari Cimahi ke Bandung, saya kuliah di Unpad, jadi saya dari Cimahi itu naik oplet. Kemudian datang mobil-mobil Jepang, Honda dipakai oplet. Ya, orang bicara naik Honda. Naik Honda itu bukan berarti naik motor itu. Naik oplet itu ya. Nah saudara, itu untuk menghemat biaya saya naik kereta api. Naik kereta api lebih hemat, lebih murah. Tapi penuh sesaknya luar biasa. Sampai kadang-kadang kalau kaki kita sudah nginjak begini, kemudian kita pindah kaki kita ke sini, itu tempat di sini sudah diisi kaki orang lagi. Gak nyaman. Mau garuk-garuk gak bisa karena orang begitu padat. Mau gimana lagi? Waduh udah deh. Kalau keretanya goyang gini kita ikut goyang sini. Gak bisa. Mau nahan berat orang. Wah gak punya kebebasan. Kalau itu sesak juga artinya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi di dalam hal ini kesesakan itu menunjukkan ketidaknyamanan. Ketidakbebasan. Membuat kita susah lah kalau arti kesesakan di sini. Nah, firman Tuhan katakan sabar dalam kesesakan, tekun dalam doa. Kalau saudara ada di dalam situasi seperti itu saat ini, tekun dalam doa, datang doa Selasa, datang doa Sabtu, datang selama 10 hari ini. Tuhan pasti bebaskan saudara asal engkau datang dengan iman. Ini bukan pengajaran manusia, ini firman Tuhanlah yang berkata. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita lakukan. Kenapa? Di dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-13, sudah sering kita baca juga. Firman Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai ke akhir, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bagaimana bisa bertahan kalau kita tidak sabar? Bagaimana bisa bertahan kalau kita tidak bertekun? Saudara, firman Tuhan mengajar kepada saudara dan saya supaya bersabar dan bertekun. Kemudian yang kedua adalah meneguhkan hati. Hanya mereka yang mempunyai keteguhan hati atau iman yang kuatlah yang akan dapat bertahan. Kalau kita tidak punya keteguhan hati, saudara, kalau kita tidak punya iman yang kuat itu menghasilkan keteguhan hati. Iman kita dululah yang harus kuat, baru ada keteguhan hati. Saudara yang kekasih, itu kita tidak bisa bersabar dan bertekun. Contohnya Ayub. Ayub kita tahu mengalami pencobaan yang di luar pemikiran manusia pada saat itu dan sekarang. Kalau saudara baca bagaimana penderitaan Ayub itu, kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya penderitaan itu. Kalau saudara melihat lagi membaca firman Tuhan, bagaimana penderitaan Yesus itu juga luar biasa, lebih dari Ayub. Tetapi saudara, kenapa Ayub bisa bertahan? Kenapa Yesus bisa bertahan? Yesus yang memakai tubuh manusia mengajarkan kepada saudara dan saya, imannya kepada Bapa lah yang membuat Ayub maupun Yesus bisa bertahan, bisa kuat di dalam penderitaan. Saudara yang kekasih, itu yang perlu kita lakukan dalam hidup. Contoh yang lain, Sadrak, Mesakh dan Abednego.
Mereka dimasukkan di dalam perapian yang begitu menyala-nyala. Tetapi karena mereka punya keteguhan hati, karena iman mereka kuat, apa yang dikatakan Sadrak, Mesakh dan Abednego. Coba kita lihat di dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18. 2 ayat ini aja kita baca. Ini menunjukkan bagaimana mereka punya keteguhan hati, bagaimana mereka punya iman yang kuat. Ayat yang ke-17 berkata demikian. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Ada orang yang menafsirkan, wah ini ternyata Sadrak, Mesakh dan Abednego ini ragu kok sama Tuhan. Enggak saudara, dia enggak ragu. Dia lagi ngomong sama raja yang menghukum dia pada waktu itu untuk memasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sehingga dia pakai seperti ini karena dia sedang bicara, dia sedang menjelaskan. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tanganmu ya raja. Dengan kata lain dia berkata, kalau Allahku berkehendak, maka Allahku itu akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini juga dari tanganmu ya raja. Dengan kata lain, kalau Tuhan tidak menghendaki, mereka tidak akan terbakar di dalam api itu. Dan mereka akan menjadi bebas. Bukan saja bebas dari api, tapi juga bebas dari kekuasaan raja yang menghukum mereka. Saudara, ayat yang ke-18 menunjukkan iman mereka. Tetapi seandainya tidak, kalaupun tidak, jadi bukan berarti mereka ragu ya di sini. Kalaupun tidak, seandainya tidak, hendaknya Tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini sikap, ini keteguhan hati, ini iman yang kuat. Tuhan mau iman seperti itu ada di dalam diriku dan ada di dalam dirimu. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan di dalam Dia. Jangan sedikit-sedikit tinggalkan Tuhan. Kecewa, lupakan Tuhan. Tidak. Apapun yang kita alami di dalam dunia ini, kalau memang Tuhan berkehendak, kita bebas, kita pasti bebas. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, ya sudah, bersyukur saja. Karena memang Tuhan ajarkan bersyukurlah dalam segala hal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlu meneladani petani. Dari kitab Yakobus tadi ayat yang ke-7 berkata, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga. Saudara, menderita enggak sebagai petani itu? Menderita saudara. Rumah saya di Cimahi, rumah orang tua ya, itu dulu belakangnya sampingnya itu sawah. Dan saya sering kali memperhatikan bagaimana petani itu pergi ke sawah. Mereka pergi ke sawah itu pagi-pagi sebelum matahari tinggi. Mereka harus menyangkul sawahnya. Kalau sudah dicangkul, selesaikah? Belum. Kenapa? Mereka harus membajak sawahnya. Kalau sudah dibajak selesai, belum. Kenapa? Mereka harus menanam padi. Dari mana padinya? Sebelumnya mereka harus membuat pesemaian. Supaya bisa menanam padinya. Artinya harus disemaikan lebih. Dulu bikin bibit dulu. Menderita tidak? Menderita. Kemudian baru ditanam. Setelah ditanam langsung terima hasilnya? Tidak. Padi zaman sekarang dengan kemajuan teknologi dalam waktu 3 bulan bisa menghasilkan. Waktu dulu saya masih kecil tidak ada teknologi seperti itu. Nunggunya berapa bulan? Ada yang tahu? 6 bulan, betul Pak. 6 bulan. 6 bulan bukan waktu yang singkat loh. 6 bulan itu waktu yang cukup lama untuk menanti. Karena tadi saya mengatakan, pepatah mengatakan
pekerjaan yang paling mengesalkan itu menanti, membosankan itu menanti. Saudara, 6 bulan baru itu. Belum kalau datang hama wereng, hama tikus. Aduh, penderitaan petani itu, saudara, penderitaan. Tetapi petani itu sabar, 6 bulan nungguin, malam-malam datang ke sawah, lihat kira-kira air tetap mengaliri sawah itu, karena saya memperhatikan. Oh, kemudian pada waktu sudah mulai berbuah, siang-siang datang ke sawah, ngapain? Pakai kentongan, ngusir burung yang datang ke sana. Belum panen itu. Begitulah yang mereka lakukan. Tapi mereka setia. Akhirnya panen tidak? Panen. Nah, Tuhan mau saudara dan saya itu contoh kepada petani. Apa juga yang perlu kita contoh? Para nabi. Saudara, para nabi pada waktu zaman perjanjian lama itu banyak mengalami penderitaan. Ya, saya ambil satu contoh aja, Elia. Elia itu dimusuhi oleh 450 nabi-nabi Baal. Itu baru nabi-nabinya. Kita tahu ya peristiwa di Gunung Karmel itu. Belum Ratu Israel pada waktu itu, karena Raja Ahab kawin dengan Ratu siapa? Isabella. Oh, bukan. Isabella itu yang di Itali itu, bintang film itu. Ya. Udah saya kasih clue aja, depannya pakai I. Siapa? Hah? Isabel. Ada yang berkata, sebel. Ingat aja, kalau sebel, ingat sama Isabel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, iya. Bagaimana dia mengejar-ngejar Elia. Bagaimana dia membunuh Elia. Elia takut tidak takut, firman Tuhan katakan. Elia lari tidak lari. Tapi Tuhan tinggalkan dia tidak? Tidak. Tuhan tetap memperhatikan Elia. Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberi kekuatan kembali. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam Raja-Raja itu, kitab Raja-Raja, bahwa Elia akhirnya bisa berjalan 40 malam 40 hari. Ini menggambarkan kekuatan Elia menjadi berlapis-lapis, berlipat-lipat ketika dia makan. Makanan yang disuruh oleh Tuhan, makanlah. Dia meminum minuman yang diberikan oleh Tuhan, minumlah. Dia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Itu menggambarkan kekuatan yang berlipat-lipat terjadi. Kalau saudara makan dari makanan yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan makanan kepada kita itu apa? Capcay kah? Bukan. Itu makanan di dalam dunia untuk tubuh kita. Puyung hai kah? Bukan. Gado-gado kah? Bukan. Nasi goreng kah? Bukan. Karena kita tidak perlu itu untuk masuk surga. Yang kita perlukan apa? Firman Tuhan. Itu yang membuat kita kuat, bisa bertahan untuk masuk surga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itu firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bertahan seperti nabi-nabi itu loh. Yang menderita dalam rangka melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, di dalam dunia ini kamu mengalami penderitaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Yesus, Allah kita, sudah mengalahkan dunia. Saudara yang ke dalam Tuhan, itu yang perlu kita perhatikan di dalam hidup ini. Sebab itu saudara dan saya harus punya sikap yang lain, yaitu tidak boleh bersungut-sungut. Tidak boleh bersungut-sungut. Saya ingat di dalam dunia ini ada pepatah, bukan pepatah ya. Kalau saudara naik bus kota dulu ya, kalau sekarang di Jakarta itu banyak busnya itu yang beroperasi di dalam kota itu busway.
Kalau dulu kan macam-macam bus gitu. Begitu. Kemudian kalau satu perusahaan, di belakang perusahaan bus itu ditulis, sesama bus tidak boleh saling mendahului. Artinya itu apa? Kalau tidak boleh saling mendahului artinya apa? Tidak boleh menikung, tidak boleh ada penumpang di depan rebutan, ya. Dengan kata lain, harus saling menghargai. Sudah itu rezekinya dia, ya biar. Kita anak-anak Tuhan itu juga harus ada kata salingnya di sini. Saling apa? Saling mendukung, saudara. Kita sesama orang beriman ini harus saling mendukung. Saya bersyukur anak-anak Tuhan di tempat ini mempraktekkan firman Tuhan ini. Saya ambil contoh, saya bukan memuji saudara. Karena saya tahu itu bisa terjadi bukan karena kekuatan seseorang. Tapi karena memang Tuhan yang menolong. Saya beri contoh. Pada waktu saudara-saudara kita di sini ada yang kehilangan motor. Saya nggak suruh. Saya nggak umumkan dari mimbar. Tetapi apa yang saudara-saudara lakukan? Saudara iuran. Betul enggak? Masih ada yang ikut iuran ibadah di tempat ini. Dilakukan tidak? Dilakukan. Saya suruh enggak? Enggak. Kenapa? Sadar firman Tuhan berkata saling menolong, saling memperhatikan, saling membantu. Mereka iuran. Masalah yang mencukupi atau tidak itu bukan soal. Tapi melaksanakan firman itu yang penting. Jumlah bukan soal karena Tuhan bisa mencukupkan. Buktinya apa? Nggak terkumpul misalnya harga motor pada waktu itu 14 juta. 2 motor sekaligus hilang dalam satu malam. Itu berarti kalau mau mengganti 14 kali 2, 28 juta. Tidak sampai sebanyak itu saudara, betul ya? Tidak sampai sebanyak itu. Tapi Tuhan kita menolong. Terbeli enggak? Ya buktinya dengan apa yang mereka kumpulkan, karena ada 2 motor, dibagi 2 yang dikumpulkan ini untuk si A, ini untuk si B. Si B bisa beli motor tidak dengan uang yang dikumpulkan? Bisa. Dari mana sisanya? Tuhanlah yang mencukupkan. Betul enggak Pak? Salah satu yang kehilangan motor pada waktu itu adalah Pak Anton. Saudara, bisa. Kenapa? Lakukan firman Tuhan. Kita harus saling menolong, saling peduli, saling memperhatikan. Waktu saya sakit, anak-anak Tuhan di tempat ini sangat memperhatikan saya. Saya katakan sangat. Seolah-olah keperluan saya itu dicukupi dan betul, cukup. Tidak perlu saya utarakan. Karena semua melakukan hal yang sama. Terutama adalah doamu. Itu yang membuat saya masih bisa berdiri saat ini. Masih bisa berkata-kata. Kalau tidak, mungkin saya sudah mendahului saudara. Saya bersyukur. Kenapa? Saudara melakukan firman yang berkata di dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu mengenapi hukum Kristus. Jadi jangan bersungut-sungut. Mari kita saling memperhatikan. Kalau ada yang lemah, hibur, kuatkan dia. Kalau ada yang di dalam kekurangan, tolong dia. Kalau ada yang sakit, doakan. Saudara, ini yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, tolong yang diklik lagi. Kalau kita melakukan hal itu, apa akibatnya? Kita akan berbahagia. Kenapa? Janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Kenapa? Saudara dan saya akan menerima upah di surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab itu syaratnya adalah kita harus bersikap sabar, bertekun, dan melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12,
Coba kita baca ayatnya, Wahyu 22 ayat 12 itu berkata demikian. Sesungguhnya aku datang segera dan akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kalau saudara-saudara menolong saya tidak bisa membalas. Tidak bisa, sampai mati pun tidak bisa. Tetapi karena saudara melakukan perintah Tuhan, Tuhanlah yang akan melakukannya buat saudara. Yakini itu. Yakini. Saudara melakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain. Orang itu mungkin tidak bisa membalas saudara. Apalagi kalau dia di dalam kondisi secara ekonomi lemah. Tidak mungkin. Tetapi percayalah. Firman Tuhan berkata, kalau engkau melakukan sesuatu untuk saudaramu, untuk orang yang di dalam kesusahan, kalau menolong orang dalam kesakitan, engkau melakukannya untukku, kata firman Tuhan. Betul enggak Pak Anton? Betul. Melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, Tuhan diam saja? Enggak, Tuhan enggak diam saja. Dia akan membalaskan menurut apa yang kita lakukan, menurut perbuatannya. Saudara, kemudian di dalam Matius 5 ayat yang ke-12 berkata, Matius 5 ayat yang ke-12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Saudara mungkin tidak mengalami pembalasan itu di dunia ini. Bahkan mungkin saudara berkata, sudah aku tolong, dia malah berbuat begitu sama aku. Air susu dibalas air tuba. Enggak masalah saudara. Karena saudara melakukannya untuk Tuhan kok. Bukan buat orang itu sesungguhnya. Enggak ada masalah. Saudara berdoa buat musuhmu itu bukan untuk dia. Saudara melakukan kehendak Tuhan. Betul tidak? Betul. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab itulah ya kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan. 2 Yohanes 8. Kalau saudara baca Yohanes 8 kok nggak ada pasalnya sih? Ya memang nggak pakai pasal itu. Ya. Kenapa seperti itu? Nantilah satu waktu saya akan ceritakan kenapa Yohanes kok seperti ini. 2 Yohanes 8 itu berkata demikian. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Bisa ditampilkan enggak? 2 Yohanes, bukan Yohanes 2 ya. 2 Yohanes di belakang. Ini bukan Injil. Biasanya kalau saya kaitannya dengan Injil, saya berkata Injil Yohanes. Itu pasti yang di depan. Tapi kalau 2 Yohanes itu surat yang ditulis oleh Yohanes. Itu pakai istilah 1 Yohanes, 2 Yohanes. Nah itu berkata demikian. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu. Artinya apa? Bersabarlah. Kalau enggak kita kehilangan. Bertekunlah. Kalau enggak kita kehilangan. Itu maksudnya seperti itu saudara. Saudara, waspadalah supaya jangan kamu kehilangan apa yang telah kamu kerjakan. Tetapi kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Sepenuhnya bukan sebagian. Di dalam dunia ini seringkali kita menerima upah sebagian. Pada waktu pandemi saya banyak mendengar keluhan dari karyawan yang bekerja di perusahaan. Aduh perusahaan tempat saya bekerja ternyata hanya menggaji kami 50%. Jangan mengeluh, saya bilang pasti bersyukur masih ada 50%. Tempat lain 0% dipecat. Karena perusahaan itu udah gak mampu lagi. Kamu mesti bersyukur 50% masih ada. Aduh bisnis saya hancur-hancuran. Saya hanya bisa menghasilkan uang sekian. Pertanyaan saya pada waktu itu, masih hidup enggak? Ya hidup sih cuma kan gak sesuai. Nah itu masalahnya. Kadang-kadang kita ingin menerima berkat itu menurut kehendak kita. Wah supaya bisa bebas, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa pamer ini, pamer itu. Tuhan maunya gak begitu, yang penting bisa hidup. Cukup. Ada yang masa pandemi terus hidup di dalam kekurangan.
Tidak ada ya. Saya tahu anak-anak Tuhan di tempat ini diberkati dari mana. Ibu kita, Ibu Yuni, baru beribadah di tempat kita belum terlalu lama. Bu, ini informasi buat kita semua. Bahwa dari mana saya tahu saudara-saudari diberkati. Selama masa pandemi sampai sekarang. Dari mana? Tanya kepada Pak William sebagai bendahara. Saudara, persembahan tidak dilakukan dengan kantong kolektor. Yang seperti kita lakukan masa lalu. Tapi melalui amplop yang disediakan. Dengan kesadaran sendiri saudara masukkan itu. Dan baik persepuluhan maupun persembahan itu waktu awal-awal betul lah. Awal-awal pandemi itu kita mengalami kesulitan keuangan di tempat ini. Tapi Tuhan masih cukupkan. Betul. Buat bayar ini ya udahlah. Pokoknya percaya Tuhan cukupkan. Nggak tahu caranya gimana. Betul Tuhan cukupkan. Saudara, tetapi ternyata itu dari kecil naik terus. Sampai saat ini naik terus. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Itu menunjukkan saudara-saudara diberkati. Saya tahu aja dari situ. Diberkati secara keuangan. Saya tidak hanya rindu saudara diberkati secara keuangan. Tapi juga secara rohani. Rohanimu diberkati. Engkau punya damai sejahtera di dalam hidupmu. Engkau menjadi kuat di dalam iman kepada Tuhan. Engkau menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Itu jadi kerinduan saya juga saudara. Percayalah Tuhan kita tidak memberikan upah kita separuh, sepenuhnya. Baik jasmani terlebih rohani. Dia akan memberkati saudara dan saya. Yakin, seyakin-yakinnya. Karena dia tidak berubah. Saudara yang dalam Tuhan, kemudian saya mengajak saudara dan saya, tentunya kita semua, mari kita bertekun, bertahan, meneguhkan hati, dan tidak bersungut-sungut sampai Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kenapa? Ayat yang terakhir, Wahyu 22 ayat yang ke-20, tolong ditayangkan. Mohon maaf ya, saya sedikit bicara lebih banyak karena ini sangat mendasar. Ini merupakan firman Tuhan, ini merupakan basic yang harus ada di dalam kehidupan kita ya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Ya, aku datang segera. Siapa aku ini? Yesus. Yesus yang kita nantikan dalam jangka panjang itu akan datang segera. Kita harus berkata seperti firman Tuhan. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Saudara, mari kita terus bersikap seperti yang firman Tuhan katakan. Bertekun, bertahan, meneguhkan hati. Tidak bersungut-sungut sampai dia datang. Raih kemenangan itu. Raih upahmu di surga. Karena kita akan mengalaminya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia ini, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia
selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Kita nyanyikan sambil berdiri. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Jadikan nyanyian ini menjadi tekad kita untuk tetap mengiring Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tetap bertekun, tetap bertahan, teguhkan hatimu, tidak bersungguh-sungguh sampai Dia datang kembali. Haleluya, haleluya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. 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 Tuhan, inilah doa kami. Bukan sekedar yang kami ucapkan melalui mulut dan bibir kami Tuhan. Tapi ini menjadi sikap kami. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Walaupun kami harus menderita di dalam dunia ini. Kami akan tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang memberi keselamatan buat kami. Engkau adalah Allah yang memberkati kami. Engkau adalah Allah yang menolong kepada kami. Sebab itu Tuhan, mari Roh Kudus menguatkan iman anak-anak-Mu, menguatkan kami semua sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan.